Mana sistem hukum di Indonesia, apakah sistem hukum bisa menjawab dan memenuhi rasa keadilan, dan apa yang harus kita lakukan. Bapak pembicara yang pertama mengusulkan dari sekian banyak daftar pertanyaan yang sudah disampaikan, kesimpulan akhir karena kita sudah berada itu sama dengan situasi Papua. Hari ini gereja sudah sampai kepada kesimpulan akhir bahwa Papua berada di jalan buntu. Itu sebabnya sama dengan situasi yang ada. Kesimpulan yang terakhir dari Bapak pembicara yang pertama adalah apa yang harus dilakukan? Harus ada perlawanan-perlawanan. Kemudian ada catatan yang berikut dari sistem hukum yang ada di Indonesia tentang proyek strategis nasional. Bapak Herlambang mendorong kita bahwa kedaulatan itu harus dikembalikan karena pemerintah sedang menjalankan sistem hukum kolonial yang akan meniadakan hak rakyat dan memuluskan kepentingan-kepentingan negara. Kita akan pindah kepada pembicara yang terakhir, Ibu Pendeta Sinyoteni, yang akan berbicara kepada kita tentang perspektif gereja di dalam persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di tanah Papua, khususnya proyek strategis nasional yang akan mengambil hak-hak rakyat, merampas hak-hak dan ruang hidup rakyat, di mana sebenarnya posisi gereja, suara gereja, perspektif teologis Kristen dalam melihat persoalan ini. Untuk itu langsung saja kami berikan waktu dan kesempatan kepada pembicara yang ketiga, Ibu Sin, untuk menyajikan materi. Terima kasih. Baik, selamat siang di Papua. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas. Oke. Minta maaf, ini gambar agak kabur-kabur karena memang laptop ini dia sudah berusia, jadi minta maaf kalau saya muka kurang kelihatan. Nanti kalau ketemu baru kita baku lihat muka baik-baik. Saya izin bisa share screen ya. Apakah saya diperbolehkan untuk share screen? Baik, saya diberi tugas untuk mencoba melihat persoalan perampasan tanah dari perspektif teologis. Nah, saya memberikan judul presentasi saya perampasan tanah adat dari Merauke hingga Sumatera Utara. Ada contoh kasus di sini yang menarik sehingga saya memberikan judul judul di sini, Kemenangan Advokasi Gereja untuk Keadilan Agraria dan Ekologis. Saya tidak akan menyinggung secara khusus soal PSN karena apalagi PSN yang sangat hebat ini, MBG, itu sudah dikupas tuntas oleh kedua pembicara sebelumnya. Nah, saya merasa sangat terhormat untuk diundang berbicara, duduk dengan satu meja bersama dua pembicara yang hebat. Tapi juga bagi STT Walter Post yang memberikan saya kesempatan lagi untuk bersama mengupas isu sosial yang sangat penting berhubungan dengan eksistensi teologi kita di tanah Papua hari ini.
saudara sekalian, ada 3 paling tidak hal yang saya paparkan di sini, yang ingin saya tunjukkan di sini. Pertama, kalau kita bicara tentang perampasan hak tanah, saya ingin paparkan di sini ada 3 potret ketidakadilan agraria di Indonesia. Yang pertama, ini kita lihat di Merauke, atas nama ketahanan pangan dan energi, 2,2 juta hektar tanah adat, hutan sagu, dan tempat keramat masyarakat Marin sudah dialihfungsikan untuk proyek lumbung pangan. Saya tidak bayangkan kalau kita berdiri dari satu ujung tempat ini, kita bisa lihat ujung lain atau tidak. Karena ini 2,2 juta hektar. Yang kedua, kita lihat di Biak. Dengan dalih kemajuan teknologi, 2.000 hektar tanah satu-satunya wilayah adat masyarakat Warbon mau dijadikan sebagai lokasi badan antariksa. Lalu kita lihat contoh yang ketiga, ini Sumatera Utara. Atas nama industri dan ekonomi, PT Toba Pulp Lestari selama puluhan tahun merusak ekosistem Danau Toba dan merampas tanah adat masyarakat adat Batak. Nah, mekanisme dari 3 kasus ini sama. Perampasan tanah adat atas nama pembangunan dan mengabaikan masyarakat lokal. Nah, pertama-tama kita mau lihat kalau menggunakan dalil kepentingan nasional, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Istilah kepentingan nasional terdengar tadi juga dijelaskan oleh para pembicara sebelumnya. Kepentingan ekonomi, ya, untuk pertumbuhan ekonomi. Ini terdengar begitu hebat, agung, ya, dan tidak bisa dibantah. Namun sebagai teolog dan akademisi, kita wajib membongkar dan mempertanyakan secara kritis. Pertama, masalah definisi. Siapa yang berhak mendefinisikan apa itu kepentingan nasional? Apakah suara masyarakat adat di Biak yang ingin mempertahankan tanah leluhurnya kurang penting atau kurang nasionalis dibanding dengan kepentingan segelintir elit yang bermitra dengan investor? Itu yang penting. Kalau memang ini masalah distribusi, apakah benar-benar untuk kepentingan nasional? Mengapa kepentingan lebih banyak itu pasti mengalir ke korporasi, sementara beban kerusakan lingkungan pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat adat? Yang ketiga, dalih ini sebenarnya punya masalah kekerasan struktural. Model pembangunan ini model yang top down atau dari atas ke bawah, sehingga mengabaikan hak masyarakat dan otonomi masyarakat lokal atau masyarakat adat. Oleh karena itu, pertanyaan reflektifnya, apakah itu masih bisa disebut sebagai kepentingan nasional? Atau
Atau dengan kata lain yang paling sederhana, jika proyek ini benar-benar kepentingan nasional, mengapa masyarakat adat harus menderita? Nah, hubungan dengan teologi. Setelah saya menggambarkan beberapa hal di atas, dalam keyakinan yang bersumber dari Alkitab, masalah perampasan masalah perampasan tanah itu berhubungan dengan konsep teologi yang disebut keadilan jubelium yang terdapat dalam Imamat 25 ayat 23. Tanah jangan dijual selamanya, karena akulah pemilik tanah itu. Kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Ayat ini punya 3 implikasi revolusioner. Yang pertama, kepemilikan mutlak tanah itu ada pada Allah. Karena itu manusia bukanlah pemilik absolut. Apalagi manusia yang dipilih Tuhan untuk ada di dalam pemerintahan. Bahkan tidak boleh mengklaim. Karena kita hanyalah pengelola atau steward. Ketika kita mengklaim, mengambil hak absolut itu, kita melawan Tuhan sebenarnya. Yang kedua, itu dalam teologi yang lahir teologi keadilan jubelium ini, hal kedua adalah keadilan restoratif. Maksudnya bahwa setelah 50 tahun tanah itu dikelola, tanah harus kembali kepada pemilik semula. Ini bukan sekedar menunjukkan adanya transaksi, tetapi harus ada pemulihan relasi yang rusak. Dalam konteks modern, ini harusnya menginspirasi tuntutan restitusi atau pengembalian hak bagi masyarakat adat. Dan yang ketiga adalah ada penolakan komodifikasi di sini. Tanah bukan aset ekonomi yang bisa diperjualbelikan tanpa batas. Ia adalah warisan sumber kehidupan, sama seperti pandangan masyarakat adat yang melihat tanah sebagai ibu yang memberi kehidupan. Konsep teologis yang kedua yang sangat relevan dengan topik yang kita bicarakan disebut koinonia oikos atau persekutuan integral ciptaan. Di sini kita berpindah dari paradigma lama atau perspektif lama yang menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Dia sebagai penguasa, sehingga alam dipandang hanya sebagai objek atau sumber daya untuk dieksploitasi demi kepentingan manusia semata. Nah, paradigma ini bergeser kepada paradigma baru yang disebut kosmosentris. Kosmosentris menunjukkan bahwa ada persekutuan integral mencakup seluruh ciptaan. Oleh karena itu, alam itu dipandang memiliki nilai intrinsik sebagai sesama ciptaan yang harus dijaga martabatnya. Dan saya pikir ini sangat melekat kuat pada filosofi hidup
seluruh masyarakat adat di Papua. Dalam konteks teologi koinonia oikos ini, maka kita merusak alam ini bukan hanya sebuah kejahatan ekologis, tetapi adalah dosa yang merusak persekutuan dengan Sang Pencipta. Nah, kita lihat dua contoh yang saya angkat di sini. Yang pertama, studi kasus dari Sumatera Utara. Kita baru saja di bulan Januari yang lalu, kita sama-sama tahu bahwa ada keluar surat atau dibacakan oleh Presiden ketika beliau ada di London pada waktu itu ya, untuk beberapa perusahaan yang dihentikan operasionalisasinya. Nah, salah satunya ada di Sumatera. Nah, saya mau cerita pengalaman ini sebagai satu best practice ya, atau sesuatu yang baik yang menolong kita untuk belajar. Nah, ketika gereja bersatu, itu perubahan bisa terjadi. Di sana, di sekitar Danau Toba itu beroperasi satu perusahaan yang disebut PT Toba Pulp Lestari, TPL. Ini menyebabkan kerusakan ekologis dan konflik agraria dengan masyarakat adat selama puluhan tahun. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2025, gereja-gereja itu bersatu, gereja-gereja di Sumatera Utara. Ada HKBP, ada HKI, ada GKPS, dan lain-lain, meluncurkan satu buku disebut Jeritan Bona Pasogit dan mendesak penutupan TPL ini. Pada tanggal 21 Januari 2026, ini merupakan kemenangan rakyat. Presiden Prabowo mencabut izin operasional PT TPL sebagai respon atas desakan publik dan kerusakan lingkungan, terutama dengan bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Utara pada beberapa waktu lalu. Artinya, advokasi gereja yang konsisten dan terkoordinasi terbukti mampu membawa perubahan kebijakan negara demi keadilan ekologis. Jadi sebenarnya kerusakan alam adalah persoalan iman. Kerusakan alam itu bukan semata-mata soal ekologis, namun juga persoalan iman. Ciptaan Tuhan dirusak. Gereja tidak bisa diam, begitu kata seorang pastor Waldin Sitanggang dari GPIC Kapusin Medan dalam mereka punya advokasi pada waktu itu. Nah, oleh karena itu implikasinya bagi gereja adalah kita harus ada pertobatan ekologis. Karena gereja dipanggil untuk meninggalkan posisi netral dan secara aktif berpihak pada masyarakat adat dan alam yang tertindas. Perlu ada solidaritas multisektoral. Ini yang kita belajar dari Sumatera. Harus ada kolaborasi strategis antara gereja, akademisi, dan aktivis lingkungan sebagai kunci kekuatan advokasi. Yang kedua adalah inisiatif Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang baru saja menyelesaikan sidang majelis pekerja lengkapnya di Merauke. Mereka bersatu untuk keadilan dengan memberikan satu pernyataan yang sangat-sangat momentum. Mereka melakukan penelitian dan dokumentasi yang kuat terhadap dampak kerusakan lingkungan. Lalu mereka membuat advokasi publik tolak PSN Merauke. Mereka mengeluarkan sikap tegas untuk berpihak pada rakyat
pada masyarakat adat dan berusaha menggalang opini publik. Tentu saja kita berharap bahwa dengan membangun aliansi strategis dengan organisasi lintas agama, akademisi, dan aktivis lingkungan akan memperkuat gerakan ini. Sebab keadilan agraria dan ekologis bukan sekedar isu sosial, melainkan integral dari misi gereja di tengah dunia. Nah, pembelajaran yang bisa kita ambil dari kemenangan advokasi, refleksi kasus Toba Palp Lestari, kalau advokasi gereja itu efektif, artinya ketika gereja bersatu dan konsisten menyuarakan kebenaran, institusi ini punya kekuatan moral untuk mendorong perubahan kebijakan negara. Tentu ini adalah lilin kecil yang kita harap terus bisa menyala di tanah Papua. Yang kedua, perlu kolaborasi multisektoral. Sinergi antara lembaga gereja, akademisi LSM, dan masyarakat adat bisa menciptakan gerakan yang solid dan sulit diabaikan. Yang ketiga, dokumentasi dan riset. Data yang valid dan riset akademik seperti buku teman-teman di Sumatera, Jeritan Bonapa Sogit misalnya, memberikan legitimasi tak terbantahkan bagi tuntutan advokasi. Yang keempat, perspektif teologis. Kita membingkai isu lingkungan sebagai persoalan iman. Seperti tadi saya katakan, ini dosa ekologis. Sehingga gereja bisa mengambil peran profetis yang lebih berani dan relevan. Yang terakhir, kemenangan ini bukan akhir. Teman-teman dari Sumatera, pencabutan izin hanyalah awal. Tantangan selanjutnya adalah pemulihan ekosistem dan memastikan hak-hak masyarakat adat benar-benar dikembalikan. Yang berikut adalah dari refleksi ke aksi. Bagaimana panggilan profetis gereja? Tentu, gereja tidak bisa bersikap netral saja, berdiam diri dalam menghadapi ketidakadilan. Berarti kita harus berpihak pada penindas. Oleh karena itu, suara kenabian, suara kritik teologis etis yang tajam terhadap kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan merusak ciptaan harus terus digaungkan. Bahkan pendampingan pastoral, berjalan bersama masyarakat adat, live in, memberikan dukungan spiritual, moral, dan material bagi korban perampasan tanah, seperti yang dilakukan kemarin di Biak pada tanggal 4. Gereja hadir secara nyata, bukan bilang bahwa ini demo, tetapi mengadakan pastoral. Dan yang ketiga, solidaritas kolektif. Menggalang kekuatan jemaat dan masyarakat sipil untuk menciptakan tekanan publik. Tadi saya senang sekali dengan kata-kata dari pembicara pertama, kita memang harus melawan. Dalam artian dengan damai. Supaya ada perubahan-perubahan kebijakan untuk menciptakan damai itu sendiri dan keadilan. Kesimpulan saya ada dua, yaitu tentang pertobatan ekologis dan keadilan agraris. Tadi kita sudah dengar bersama tabir ideologisnya, dalih kepentingan nasional, seringkali hanya tameng atau topeng untuk menyembunyikan ketidakadilan struktural dan akumulasi kapital segelintir elit. Ada dosa ekologis juga. Perampasan tanah bukan sekedar isu ekonomi, melainkan pelanggaran terhadap koinonia oikos dan desakralisasi ciptaan Allah. Dan yang ketiga, panggilan suci. Gereja harus meninggalkan zona nyaman, netralitas, dan secara berani berpihak pada masyarakat adat yang tertindas demi keutuhan ciptaan. Mari bergabung dalam perjuangan ini dengan penuh iman dan harapan dan kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Terima kasih untuk pemaparan yang luar biasa dari Ibu Sin yang menggambarkan perspektif keadilan dari perspektif teologi di mana tanah adalah menurut kebenaran firman Tuhan, tanah milik Tuhan. Kita manusia adalah steward atau penjaga. Ketika kita bicara tentang tugas dan tanggung jawab kita sebagai penjaga, bagaimana kita bertindak. Kita tidak mengeksploitasi, melakukan hal-hal yang merusak ciptaan Tuhan, tetapi bagaimana kita memposisikan diri sebagai pihak yang bisa hidup selaras dengan ciptaan. Ini menjadi catatan-catatan penting bahwa harus ada pertobatan ekologis. Di sini kita ingatkan bahwa gereja tidak bisa memposisikan diri sebagai pihak yang netral. Gereja harus berbicara ketika ada ketidakadilan. Gereja harus memposisikan diri untuk memihak kepada kebenaran. Ini menjadi tugas dan panggilan gereja di tengah-tengah dunia di mana persoalan-persoalan dihasilkan oleh manusia dengan ketamakan, sifat yang tamak. Gereja diperhadapkan dengan untuk memilih. Gereja diperhadapkan untuk memilih, menyuarakan suara profetik, suara kenabian, atau memilih untuk berpihak kepada orang-orang yang melakukan kekerasan ataupun penindasan. Kita bisa lihat apa yang sedang terjadi di Merauke, bagaimana suara gereja. Mayoritas umat adalah Katolik, tetapi bagaimana pernyataan yang dikeluarkan oleh Uskup Petrus Mandagi yang mengatakan bahwa PSN penting untuk memanusiakan orang Papua. Ini pernyataan yang rasis. Kenapa saya bilang rasis? Karena pernyataan seperti begini, PSN memanusiakan manusia, artinya selama ini kita tidak dianggap manusia. Itu sebabnya perlu kebijakan-kebijakan besar seperti ini untuk memanusiakan manusia. Entah memanusiakan dari perspektif seperti apa. Itu menjadi catatan. Itu sebabnya umat Katolik sendiri sedang melakukan perlawanan. Ini sudah masuk minggu, ada yang masih ingat minggu keberapa? Teman-teman ada dapat tahan? Setiap minggu perlawanan dilakukan oleh umat Katolik terhadap Uskup Petrus Mandagi sampai dengan sekarang. Itu masih terus terjadi. Dan kami lihat dalam awal bulan Februari, PGI melakukan sidang di Merauke dan mengeluarkan beberapa keputusan-keputusan penting. Pada akhirnya, kami dulu berteriak-berteriak PGI tidak berbicara, tetapi pada akhirnya kemarin bulan Februari kami mendengar PGI mengeluarkan sikap untuk menolak PSN dan semua program-program yang memberi yang diambil oleh negara yang bertujuan untuk merampas tanah rakyat. Saya kira materi-materi yang sudah luar biasa sekali diberikan oleh masing-masing pembicara. Dari pembicara yang pertama, kita diingatkan tentang kebijakan di mana pemerintah itu bermain dalam mendefinisikan, dalam memproduksi satu undang-undang. Itu bagaimana pemerintah memiliki akal untuk mengakali semua aturan supaya mementingkan pemerintah dengan semua kebijakan oligarki, kepentingan-kepentingan modal, investasi yang masuk. Pemerintah bermain dengan produk undang-undang, diedit. Kemudian Omnibus Law yang juga memuluskan. Akhirnya hari ini Omnibus Law yang dikeluarkan waktu COVID. Hari ini kita melihat dampaknya sedang dialami oleh semua orang di Indonesia. Kemudian kita melihat bagaimana
rakyat bertindak untuk mengembalikan demokrasi ditujukan oleh Bapak Lambang, bagaimana suara rakyat kemudian dibungkam oleh rezim yang sedang berkuasa. Ini situasi semua pembicara sudah membawa kita melihat persoalan-persoalan yang ada, kemudian bagaimana pemerintah mengakali undang-undang, kemudian kita dari pemaparan itu kita diberikan pemikiran-pemikiran alternatif bagaimana kemudian menghadapi persoalan ini. Berikutnya kita masuk dalam ruang tanya jawab.